Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai strategi permutasi dalam pemilihan menu makanan dengan studi kasus, yaitu Dapur Mamiku. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dewi Agustia dan teman-teman saya ada Rasya Amanda, Fatia Silmi, dan Tiar Nurwahidah. Apa itu permutasi? Permutasi adalah salah satu konsep dalam matematika yang mengacu pada susunan atau pengaturan berbeda dari unsur-unsur dalam suatu himpunan. Dalam permutasi, urutan unsur sangat diperhatikan. Permutasi dapat didefinisikan sebagai semua urutan yang berbeda yang kemungkinan dari unsur yang diambil dari n unsur yang berbeda. Selanjutnya ada jenis permutasi. Yang pertama itu permutasi dari n elemen. Jenis permutasi ini terdiri dari n elemen yang berbeda. Jika ada unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah n faktorial. Yang kedua ada permutasi dengan unsur yang sama. Jenis permutasi ini melibatkan unsur-unsur yang sama dalam himpunan. Permutasi dengan unsur yang sama harus memperhatikan bahwa tidak diperbolehkan adanya kemungkinan yang sama atau diulang. Yang ketiga ada permutasi siklis. Jenis permutasi ini melibatkan susunan unsur dalam posisi melingkar. Yang keempat ada permutasi yang dibatasi dengan beberapa unsur berbeda. Jenis permutasi ini melibatkan permutasi yang dibatasi dengan beberapa unsur yang berbeda. Dan yang terakhir ada permutasi yang memiliki semua unsur berbeda. Jenis permutasi ini melibatkan permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Nah, studi kasus yang kami gunakan yaitu pemilihan menu di rumah makan Dapur Mamiku. Dapur Mamiku memiliki menu makanan dengan beberapa paket promo yang dapat dipilih oleh pelanggan. Paket promo ini terdiri dari kombinasi berbagai hidangan. Dapur Mamiku memiliki 5 paket promo yang berbeda. Setiap paket promo terdiri dari kombinasi unik dari 2 hidangan yang berbeda. Pelanggan dapat memilih 1 paket promo untuk setiap kunjungannya. Berapa banyak kemungkinan pasangan paket promo yang dapat dipilih oleh seorang pelanggan? Penyelesaiannya dapat menggunakan permutasi dengan rumus P sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Dengan N yaitu jumlah item atau paket promo, R adalah jumlah item yang diambil sekaligus. N yaitu 5, R sama dengan 2. Lalu disubstitusikan ke rumusnya. Jadi P sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 5 faktorial adalah 120, 3 faktorial hasilnya 6. Jadi 120 dibagi 6 sama dengan 20. Jadi ada 20 kemungkinan pasangan paket promo yang dapat dipilih oleh seorang pelanggan. Baiklah, ini merupakan source code dari implementasi permutasi. Kami menggunakan bahasa C++. Yang pertama ada directive include bits stdc++.h yang merupakan directive processor yang umum digunakan untuk semua riders dalam C++. Kemudian ada using namespace std yang dapat digunakan secara langsung tanpa menyertakan std.2. Kemudian terdapat dekorasi kelas kombinatorik. Kelas ini memiliki 2 fungsi, yaitu permutasi dan input. Fungsi permutasi digunakan untuk menghitung dan mencetak hasil permutasi, sedangkan fungsi input adalah digunakan untuk menerima masukan atau inputan dari user atau pengguna. Kemudian berikutnya terdapat deklarasi anggota, yaitu N, R, X, dan hasil di dalam kelas kombinatorik. Ini digunakan untuk menyimpan hasil dan masukan serta hasil perhitungan. Setelah itu terdapat deklarasi fungsi faktorial di luar fungsi kombinatorik. Fungsi ini digunakan untuk menerima satu argumen bertipe integer dan mengembalikan faktorial dari argumen tersebut. Fungsi faktorial merupakan permutasi sederhana dari perhitungan menggunakan perulangan for. Fungsi ini mengalihkan semua bilangan bulat dari 1 hingga nilai argumen yang diinginkan. Pada input, pengguna diminta untuk memasukkan nilai N dan R yang kemudian disimpan dalam variabel anggota N dan R dalam objek kombinatorik. Fungsi permutasi digunakan untuk menghitung hasil permutasi, yaitu hasil dari N PR sama dengan N faktorial dibagi N minus R faktorial. Jika N lebih besar daripada R, maka nilai X dihitung sebagai selisih dari nilai N dan R. Kemudian hasil akan disimpan pada variabel hasil. Namun jika
N kurang dari atau sama dengan R, maka kemungkinan sistem akan menolak untuk mencetak dan menghitung hasil nilai permutasi. Sedangkan di dalam fungsi main dibuat objek Z dari fungsi kombinatorik, kemudian pesan permutasi dicetak dan fungsi input dipanggil dari objek Z. Kemudian ini adalah algoritma dari implementasi permutasi yang kami buat. Yang pertama ada mulai program, yang kedua deklarasikan kelas kombinatorik menggunakan kedua teknik input dan permutasi, yang ketiga deklarasikan variabel kelas N, R, X dan hasil sebagai variabel private, yang keempat tentukan fungsi faktorial untuk menghitung faktorial nilai, yang kelima mengimplementasikan metode input untuk menerima input pengguna N dan R. Yang keenam, untuk menghitung permutasi berdasarkan input yang diterima, gunakan metode permutasi. Yang ketujuh, periksa apakah N lebih besar daripada R dalam permutasi. Yang kedelapan, jika iya, hitung X dan nilai hasil menggunakan rumus permutasi yang kemudian mencetak hasil. Yang kesembilan, jika tidak, tampilkan pesan bahwa N tidak boleh lebih kecil dari R. Yang kesepuluh, tampilkan pesan permutasi, panggil metode input, dan panggil metode permutasi dalam fungsi main kelas kombinatorik. Yang kesebelas, selesai dan program berhenti. Selanjutnya ada flowchart dan dimana pertama mulai, kemudian input N dan R-nya, yaitu masukin nilai N dan R-nya, kemudian dilanjutkan pada kondisi jika N lebih besar dari R. Jika iya, maka akan lakukan kondisi hitung X sama dengan N kurang R yang sudah diinputkan, kemudian dia akan dilanjutkan ke tahap hasil sama dengan N faktorial dibagi X faktorial. Kemudian jika sudah mendapatkan hasil akan mencetak hasilnya dan kemudian selesai. Nah, jika kondisi N tidak lebih besar dari R, maka akan menghasilkan N tidak boleh lebih kecil dari R dan kemudian akan langsung selesai. Kemudian pada aplik permutasi ini kita akan mencoba untuk membuktikan bahwa nilai yang tadi sudah dihitung secara manual sudah benar. Untuk nilai N-nya kita masukkan 5 dan kemudian nilai R-nya kita masukin 2 dan akan menghasilkan output 20. Nah, output hasilnya ini akan sama dengan hasil yang sudah kita hitung tadi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.